Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Riau, Haji Arsyadianto Rahman, resmi melantik dan mengukuhkan pengurus fungsionaris Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Pelalawan masa bakti 2023 hingga 2027, di Gedung Daerah Laksamana Mangkudiraja, pada Jumat 31 Mei 2024. Acara pelantikan MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pelalawan ini diawali dengan tarian Sekapur Sirih beserta menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pemuda Pancasila. Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Pelalawan Rusdianto, dalam kata sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Ketua MPW Pemuda Pancasila beserta rombongan. Begitu juga dengan para undangan seluruh perwakilan setiap MPC Pemuda Pancasila di setiap kabupaten. Beliau juga mengatakan ke depannya, Pemuda Pancasila Kabupaten Pelalawan akan terus melakukan konsolidasi di setiap tingkat kecamatan. Sebagai bentuk konsolidasi yang sudah dilaksanakan adalah dengan berhasil mengirim perwakilan di DPRD Kabupaten Pelalawan dari kader Pemuda Pancasila. Pada pemilihan tahun 2024 ini, ada sebanyak 5 orang kader Pemuda Pancasila yang berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten. Di akhir kata sambutannya Ketua MPC Pelalawan mengatakan program berikutnya adalah kaderisasi yang akan terus dimantapkan. Di mana sesuai program MPC Pemuda Pancasila, untuk 2029 mendatang MPC Pemuda Pancasila Pelalawan menargetkan sebanyak 15 orang anggota DPRD. Selain itu beliau juga akan mempersiapkan penyuluhan dan tenaga kerja yang siap untuk bekerja, dan akan dibekali dengan skill melalui workshop pelatih MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pelalawan. Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Riau, Haji Arsyadianto Rahman dalam amanatnya mengucapkan selamat dilantik pengurus MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pelalawan periode 2023 hingga 2027. Semoga apa yang diamanatkan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tetap jalin kerjasama yang kuat dengan pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Pelalawan yang lebih maju. Terlebih, sebentar lagi akan memasuki pemilihan kepala daerah. Seluruh kader Pemuda Pancasila harus ikut mengantarkan kembali Bupati Haji Zukri untuk terpilih sebagai kepala daerah. Di waktu yang sama, Bupati Pelalawan Haji Zukri yang hadir dalam pelantikan fungsionaris MPC Pemuda Pancasila, menyampaikan semoga pelantikan MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pelalawan ini selalu diberikan rahmat. Beliau juga ingin mensukseskan program pemerintah menciptakan Pelalawan Maju. Bantu pemerintah membantu anak yatim di Kabupaten Pelalawan. Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah mendata anak yatim, ada sebanyak 5.300 anak yatim yang sudah menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Pelalawan setiap bulannya. Di akhir sambutannya Bupati Pelalawan berharap peran serta pemuda Pancasila dalam menyokong program Pemkab Pelalawan, semoga pemuda Pancasila Pelalawan betul-betul dapat mengamalkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari.
Sehingga peran aktif pemuda Pancasila di tengah-tengah masyarakat betul-betul dirasakan dampaknya. Kedepannya pemuda Pancasila Pelalawan bisa berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak swasta. Banyak program yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Pemerintah juga siap untuk menyokong program kerja pemuda Pancasila Pelalawan, kalau bisa nanti program pemuda Pancasila juga mendapatkan anggaran dengan menganggarkan dana untuk kegiatan program yang akan diciptakan pemuda Pancasila untuk kemajuan Pelalawan kedepannya. Di penghujung acara, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pelalawan Rusdianto, memberikan cenderamata kepada Ketua MPWPP Provinsi Riau Haji Arsyadianto Rahman, Bupati Pelalawan Haji Zukri, Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto dan perwakilan dari Pengadilan Negeri Pelalawan beserta perwakilan dari Dandim 0313 KPR. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh undangan, seluruh kader pemuda Pancasila. Pada sore hari yang berbahagia ini telah dapat hadir pada hari ini, sore ini dalam rangka pelantikan Fungsionaris Pemuda Pancasila Kabupaten Pelalawan. Kami selaku ketua juga mohon maaf kiranya ada pelayanan kami yang tidak sesuai di hati Bapak-Bapak, kami mohon dimaafkan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami Fungsionaris Pemuda Pancasila bertekad bahwasanya ke depan pemuda Pancasila Kabupaten Pelalawan ini akan berusaha meningkatkan sumber daya manusia anggota pemuda Pancasila. Salah satunya adalah pertama, kami akan melakukan konsolidasi sampai ke tingkat anak-anak, yang akan kami lakukan. Insya Allah target kami tahun depan paling sedikit anggota pemuda Pancasila itu sekitar 1.000 orang, ketua 1.000 orang per kecamatan. Hari ini kita telah bisa mengantarkan 5 orang anggota Dewan DPRD Kabupaten Pelalawan. Salah satunya beliau adalah Haji Saniman dari fraksi PDI. Tolong berdiri, inilah dia kader pemuda Pancasila. Yang kedua, Bapak Lutfi, beliau bendahara dari fraksi PKS yang itu di belakang. Yang ketiga, Bapak Aulia Rahman, ya, beliau adalah dari fraksi Gerindra. Yang ketiga, Bapak Charles Panahoy. Bapak Charles beliau dari PDI. Yang kelima adalah Bapak Ebrizon. Beliau tidak bisa hadir karena beliau ada berhalangan. Beliau dari fraksi PAN. Itulah salah satu faktor bahwasanya kita telah melakukan konsolidasi awal. Awal aja kita tidak bisa dimaafkan. Insya Allah periode 2029 kader pemuda Pancasila akan kita usahakan 15 orang. Makanya pada kesempatan ini sesuai dengan program kita konsolidasi sampai ke tingkat RT itu mesti harus kita laksanakan. Karena apapun ceritanya tanpa konsolidasi yang anggota kan tidak ada. Maka saya mengharapkan kepada seluruh pengurus baik ketika nanti di tingkat kecamatan, mari kita bersama bergerak untuk membesarkan pemuda Pancasila ini dan merangkul anggota sebanyak-banyaknya. Insya Allah 2029 kader pemuda Pancasila akan memimpin Kabupaten Pelalawan ini. Yang kedua, kaderisasi. Kaderisasi ini salah satu target kita adalah macam mana supaya seluruh kader pemuda Pancasila ini
punya kualitas. Kualitas kaderisasi itu bisa kita laksanakan seperti pelatihan, peningkatan sumber daya manusia itu pelatihan organisasi, pelatihan keahlian. Itu insya Allah yang akan kita lakukan. Jadi bagi kawan-kawan, insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan buat workshop mendidik bagi kawan-kawan kader pemuda Pancasila yang di daerah untuk bisa berlatih macam mana seperti mengelas, membawa operator, itu akan kita lakukan. Yang ketiga, kemitraan. Target kita melakukan kemitraan seperti kayak kita maksud adalah kemitraan kerjasama di semua pihak, baik itu kerjasama dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan pihak swasta, kerjasama dengan tokoh masyarakat, kerjasama dengan OKP Ormas. Mohon maaf, OKP Ormas juga yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kita akan lakukan kerjasamanya. Jadi mudah-mudahan Bapak Bupati dengan 3 program kami akan laksanakan ke depan, kiranya dapat dukungan dari Pak Bupati. Apapun ceritanya, tanpa dukungan Bupati, program kami tidak ada apa-apanya. Insya Allah Pak Bupati ke depan pemuda Pancasila ada di belakang Pak Bupati. Insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila! 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 Yang terhormat Bapak Bupati Palawan, Pak Supri, dan Bapak Bunda, Kapolres Palawan, Pak Abu dari Mewakili Dandim, Pak Sugiono. Tadi juga ada yang mewakili Kajari, tokoh-tokoh masyarakat, ahli ulama, dan saya hormati. Ini ada tokoh masyarakat dari saya Kabupaten Tasdil, Kebun Nahar, Kebun Hamid, Musti Tamrin. Kalau Tasdil ini di beberapa daerah. Dan itu legend ya, pemuda Pancasila di Palawan. Dan saya hormati Ketua Mas OKP, ini ada yang pakai baju KNT ini, Eno, yang di kedua nih, dan berpindah ya, dari Sanggar Sri Kandi ke NPI. Dan saya mengatakan PPC tadi disebutkan dari kapal, ibu, wajib, dan saya cintai, saya mengatakan ketua-ketua BAC seluruh Kabupaten Palawan dan para kader-kader pemuda Pancasila Kabupaten Palawan yang saya banggakan. Alhamdulillah kita sudah melantik dan saya ucapkan sekali lagi kepada Komisioner SMP EPD Palawan selamat dengan pengurusan yang cukup gemuk, ada sekitar 150. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ketua EPD yang terpilih, Saudara Rusdianto, apa tadi dia bilang untuk konsolidasi dan juga ada 3 programnya, kita doakan ini bisa terlaksana. Karena saya lihat ini yang dalam pelantikan ini, saya baru melihat pelantikan MPC
yang pakai videotron. Mudah-mudahan ini satu contoh juga buat PJ-PJ yang lain yang hadir di acara ini. Dan juga mudah-mudahan saya doakan Rusdianto tetap bersemangat, jangan kambuh penyakitnya. Jadi sebenarnya dari PJ diganti sama Libra, habis iklan Juli yang impaknya balik lagi. Jadi mudah-mudahan semangatnya sudah berubah. Ya. Apalagi sekarang kan sudah ini ya, sudah banyak ke atas kiblat ya. Itulah saya pada kader-kader beberapa presiden di Pelalawan ini cukup meningkat dan saya dapat laporan KPA juga sudah mulai banyak. Dan juga saya tanya dari Bapak Bupati berapa penduduk Pelalawan khususnya 450.000. Jadi kalau kita pemuda Pancasila, kalau nggak salah saya 2% dari total penduduk harus tercapai untuk keanggotaan pemuda Pancasila. Dan saya ingatkan para kader pada ini, kita terlambat dengan melantik EPC dengan program waktu itu. Setelah itu ada Pilpres, jadi dengan kegiatan politik. Dan sekarang sudah selesai dan semua sudah kembali kita bersatu. Sebelumnya kita berbeda pendapat, tapi ini wajar di negara demokrasi. Mudah-mudahan setelah selesai ini kita bisa bersatu kembali. Cuma ada catatan buat kader-kader teman-teman. November sudah mengadakan pilkada. Kebetulan Pelalawan sudah mengadakan pilkada. Saya tanya sama Pak Bupati masih mudah-mudahan masih lanjut untuk yang kedua. Dan saya tadi Saudara Anto sudah menyampaikan pemuda Pancasila siap di belakang Pak Bupati, bukan di belakang Pak Bupati, siap untuk memenangkan Pak Bupati. Saya tanya sama saya minta ketua-ketua PAC yang ada di sini berdiri ada di tempat ketua-ketua PAC. Karena ini adalah ujung tombak kami Pak Bupati PAC nanti. Nah inilah ujung tombak kepada Pancasila. Saya minta kepada ketua-ketua PAC untuk pilkada bulan November ini kita siap untuk mengubah Supri jadi bupati yang kedua kali. Sanggup? Sanggup ya sampai ketika kasih untuk bekerja demi kemenangan Pak Bupati yang kita sekali. Beliau adalah ketua MPO kita. Jadi itulah Pak Bupati kami siap di belakang apapun kejadian yang kita siap menabrak. Nah ini komitmen kami sebagai pemuda Pancasila, karena kami ini pemuda Pancasila ini satu komando. Dari komando dari NPW, NPC, PAC itu satu semuanya. Kalau kita dari NPW begini, kita ke bawah seperti itu. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Bupati kita Pak Surdi bisa kembali berdiri karena beliau juga anggota NPW kita dan juga sangat memperhatikan pemuda Pancasila yang ada di Pelalawan. Dan juga masyarakat di Pelalawan ini cukup berbangga dengan Bapak Bupati kita ini. Mudah-mudahan dan saya ucapkan sekali lagi selamat pada ketua terpilih dan semoga program yang sudah disampaikan nanti tetap berjalan. Itu yang saya sampaikan. Sekali layak berkembang, suruh kita bertambah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, 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 Pancasila.
Terima kasih atas pandangannya Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau. Yang sangat kami hormati, saya tentu senang dan bahagia bisa hadir di pelantikan ini. Dan ini bukan awal saya hadir di pelantikan mengurus PP ini. Jadi saya kalau cerita Rusdianto Ketua PP sekarang, saya ini punya pengalaman 2 kali dengan dia Pak Anto. Jadi tahun sebelum Indra Kampe jadi ketua, saya juga memang yang mengantarkan yang menjadi pimpinan sidang dia jadi ketua PP Kabupaten Bawang. Tapi kata ketua MPW tadi kata Banto, dulu agak meleset-meleset sedikit. Tapi sekarang nggak mantap, luar biasa hari ini. Saya lihat pelantikannya Rusdianto hari ini luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Saya tadi melihat proses pelantikan mulai masuk ke dalam area gedung daerah ini sampai masuk ke dalam gedung, pokoknya tak ada lawan ketua PP Pelalawan. Dan siapa tidak lupa juga kenapa teman-teman ketua PP MPC seprovinsi Riau yang hadir, terima kasih sudah berkenan hadir di gedung Pelalawan. Saya doakan teman-teman semua sehat selalu dan banyak rezekinya. Bapak Ibu semua, teman-teman PP, tentu selaku Bupati, saya pasti akan memberikan dukungan yang penuh buat pemuda Pancasila Kabupaten Bawang. Saya justru berharap PP mau membantu saya, bukan cuma memenangkan pilkada saja. Kalau perintah Pak Ketua MPW menangkan pilkada, tapi saya bantu saya untuk membuat Pelalawan semakin maju dan rakyat semakin sejahtera. Bantu Bupati, teman-teman PP bantu Bupati. Kita bantu bagaimana kita bisa menolong orang miskin, bagaimana kita bisa menolong anak yatim. Sekarang di Pelalawan Pak Anto, di Kabupaten Pelalawan ini ada 5.300 anak yatim yang diberikan santunan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. 15,9 miliar itu dihabiskan untuk memberikan santunan buat anak yatim. Nah, saya harapkan PP bisa membantu anak yatim juga. Jangan sampai ada anak yatim hidup terlantar. Yang sampai anak yatim yang tidak bisa sekolah. Itu tugas kita semua. Apalagi teman-teman hari ini jadi pengurus pemuda Pancasila. Ingat Pancasila ini. Ada 5 sila yang betul-betul kalian hayati. Dan itu tidak mudah. Dan jangan sampai pula pemuda Pancasila tak hafal Pancasila. Ya, ada penting ketua. Nah, ketua jangan sampai pula kita hafal Pancasila. Karena harus hayati Pancasila. Tadi kalau kita dengar sejarahnya tahun 59, hari ini sudah 65 tahun usia pemuda Pancasila dan didirikan oleh tentunya orang-orang yang memberikan jasa besar untuk bangsa ini. Pasti tujuan yang mulia. Saya yakin teman-teman semua ini pasti orang-orang yang mulia semua. Pemuda Pancasila ini saya yakin kalaupun muka-mukanya preman tapi hati tetap untuk orang. Saya yakin artinya pasti mulia, orangnya pasti ingin menolong orang banyak. Oleh karena itu momen ini saya tadi apa yang disampaikan OMPC yang sudah menyiapkan konsolidasi sampai ke bawah, saya pikir sangat bagus. Pemerintah akan dukung Pak Rusdianto, apa yang dibutuhkan sampaikan saja dengan Bupati Pelalawan. Apalagi saya yang beliau ini bukan kenal hari ini, tapi sudah cukup lama. Saya bilang tadi, saya orang yang dengan Komnas RT dulu sepertinya. Dulu saya jadi pimpinan sidang, Pak Rusdianto jadi ketua PP pertama di Pelalawan, jadi ketua PP, saya pimpinan sidangnya. Sekarang saya sambutan pelantikan beliau jadi ketua MPO. Mudah-mudahan sekali ini kata Pak Anto Rahmat tadi, pokoknya luar biasa lah sekali ini Rusdianto. Insya Allah yang terbaik. Bapak-bapak Ibu semua, tentu saya sangat berharap dengan pemuda Pancasila. Saya pikir negeri ini membutuhkan kita semua. Peran kita sangat dibutuhkan. Apapun profesi kita, apapun organisasi kita, saya lupa menyampaikan, maaf teman-teman OKP lainnya tadi. Tapi saya yakin OKP yang namanya pemuda Pancasila ini tentu organisasi yang sudah tua dan sudah banyak makan asam garamnya, jadi tak usah kita ragukan lagi, pasti akan berbuat yang terbaik untuk kemajuan negeri, bangsa dan negara ini. Dan saya yakin
Di PP itu tidak kenal yang namanya perbedaan-perbedaan. PP menerima semuanya. Itulah Pancasila. Pancasila menerima suku, menerima berbagai macam agama, dan menerima kemenyebukan, menerima perbedaan. Itulah Pancasila. Dan itu diwujudkan di dalam organisasi pemuda Pancasila. Teman-teman semua, teman-teman pemuda Pancasila, saya berharap mari sama-sama kita bangun Kabupaten Pelalawan dan organisasi lain juga yang hadir. Kita bangun Kabupaten Pelalawan ini dengan cara kita ini. Kita semua bisa membangunnya. Ya, cara kita membangun berbeda-beda. Tapi saya pastikan bahwa Kabupaten Pelalawan ini tidak cukup cuma seorang bupati. Tapi Kabupaten Pelalawan ini butuh kita semua. Tanpa kita semua tidak akan mungkin Pelalawan bisa akan semakin maju. Tentu banyak program-program yang disiapkan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah ingin rakyat semakin sejahtera. Bagaimana anak-anak muda tidak menganggur dan punya pekerjaan. Pemuda Pancasila juga bisa hadir di situ. Tadi disampaikan oleh Ketua MPC Pak Rusdianto bagaimana ingin memberikan bekerjasama dengan perusahaan, membukakan lapangan pekerjaan, mendorong supaya memang investasi bisa menampung tenaga-tenaga kerja lokal dan anak-anak kita. Itu saya pikir adalah niat yang mulia sekali. Kalau PP mau membuat sebuah program, silakan disiapkan programnya Pak Sugianto. Nanti programnya disiapkan mau pelatihan apa untuk pemuda Pancasila, kasih ke saya. Nanti pemerintah akan anggarkan duitnya di APBD Kabupaten. Kalau baju kurang bagi tahu bupati. Pokoknya rekrut sebanyak-banyaknya. Itu pesannya. Ya. Pak Ketua MPW, Pak Anwar Rahman yang sangat kami muliakan, Pak Rusdianto dan seluruh yang hadir. Tentu saya berharap bahwa momen ini adalah momen kita bisa semakin kompak dan solid. Dan saya berharap juga pemuda Pancasila kompak dan solid. Pak Rusdianto, saya pikir organisasi itu selain kita berpikir tentang manfaat orang banyak, tapi pastikan bahwa anggota-anggota kita harus sejahtera dan mendapatkan manfaat yang besar dengan organisasi yang ada. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terakhir atas nama pribadi selaku Bupati dan wakil pemerintah Kabupaten Pelalawan, saya mengucapkan tahniah selamat atas pelantikan fungsionaris MPJ Pemuda Pancasila Kabupaten Pelalawan tahun 2024. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih wabil khusus buat orang tua kami, ketua kami Pak Anwar Rahman yang sudah berkenan hadir di Kabupaten Pelalawan, Kota Pangkalan Kelinci. Pasti doa kami selalu terbaik buat Pak Ketua dan seluruh teman-teman MPJ Provinsi Riau yang hadir pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf dan mari kita saling mendoakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur, dibanyakkan rezeki dan dijauhkan dari musibah dan mara bahaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya kasih contoh dulu. Apa tanda orang bersila? Orang bersila sambil berfoto. Apa tanda pemuda Pancasila? Kalau mau bertolak pembagian atau. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Expos TV mengabarkan.